Jadi apa yang kita keluarkan saat ini adalah sesuatu yang tidak ada harganya bagi saya terhadap perkembangan bisnis kita ke depannya. Bahkan kita terhindar dari suatu malah bahaya yang siap menerkam. Namanya tim kreatif, tim digital marketing selalu upload konten gitu kan, iklan. Kalau terus-terusan dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, itu kita menjadi generik dan itu sangat berbahaya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur selama 2 hari ini kami mempelajari dan mengikuti event AI for Business Owner ini. Tentunya banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengalaman lah ya, yang mungkin bisa kita diskusikan di siang hari ini dengan lebih dalam lagi. Tentunya dari masing-masing saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama Mas Rio, Mas Rio, ya, Mas Aziz, ya, dan Mas Eka, ya, siap, Mas Amir, ya, siap. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang 2 hari ya selama event AI for Business Owner nih. Kira-kira nih Mas Aziz nih, gimana pendapat tentang training Business Owner ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita belajar 2 hari. Full day ya, dari pagi sampai sore kemarin tentang AI for Business Owner. Jadi alhamdulillah banyak pencerahan yang saya dapat karena memang kita membangun bisnis ini dari nol sampai di tahap yang sekarang perusahaan saya sudah lebih dari 10 tahun dan ternyata di perkembangan AI ini ada satu hal yang ternyata kita keluar dari jalur gitu ya. Alhamdulillah di materi pertama kemarin bahkan kita diingatkan bahwa jangan sampai kita keluar dari jalur, bahwa perkembangan AI ini seolah-olah seperti kita dikendalikan oleh AI, padahal sebenarnya dan sejatinya bahwa kita sebagai business owner itu mampu dan bisa mengendalikan AI itu sendiri. Nah itu luar biasa banget itu. Jadi dari sisi ini ya, sebagai business owner itu harus mempunyai posisi berbeda ya dalam menyikapi AI ya. Seperti itu. Kalau Mas Rio seperti apa Mas Rio? Gimana nih training AI 2 hari ini ya? Oke, terima kasih. Kalau bagi saya sih memang AI ini kan merupakan komposisi atau media yang baru kami gunakan di bidang trading fuel ini. Dan kami sendiri itu baru menggunakan untuk menjembatani untuk produk kita yang baru seperti itu. Jadi dengan produk ini akhirnya kami bertransformasi menggunakan media AI ini. Jadi ini adalah media baru, media atau tools baru yang digunakan bagi perusahaan saya. Nah ternyata memang saya sendiri mindsetnya bukan dari digital, akan tetapi memang orang lapangan ya. Dan terus terang terkait sama AI itu adalah merupakan bagian yang pertama kali saya buka kemarin. Ini awal-awal ya, sebelumnya belum pernah ya? Jadi belum pernah sama sekali, cuma hanya tahu namanya, bentuknya belum tahu. Ternyata kemarin baru baru lihat dan menggunakan bahwa oh, yang namanya AI, yang namanya tools ya kan, kalau saya bilang itu ternyata seperti ini. Bahkan kalau bisa dibilang terkait sama business owner, ya kita selaku business owner bukan hanya mendelegasikan kepada tim saja. Dan pastinya kita tahu apa yang harus kita delegasikan dan tahu hasil yang akan kita dapat dari apa yang kita delegasikan. Nah, apa jadinya kalau kita delegasikan, kita tidak tahu bentuk seperti apa yang sebenarnya kita inginkan itu dengan media tools AI ini kan seperti itu. Akhirnya bukan menjadi sesuatu yang malah upgrade, tapi malah menjadi sesuatu yang menurun. Dan pastinya business owner harus stay relevan. Harus tahu ya. Harus tahu. Jadi penting banget untuk itu. Baik.
Kalau Mas Eka nih, wah Mas Eka nih termasuk peserta yang paling semangat ini ya, 2 hari ini ya. Gimana Mas Eka pendapat tentang training AI ini ya, yang 2 hari Mas Eka ikut Ya, ini gitu. alhamdulillah ya. Jadi banyak sekali pencerahan ya, masukan-masukan yang sebelumnya memang kita salah mengartikan AI gitu ya. Jadi selama ini memang kita bukan hal yang baru. Jadi di perusahaan ini kita sudah kurang lebih 6 bulan lah dari awal tahun Berpakai ya. berlangganan untuk salah satu aplikasi AI ya. Jadi kurang lebih ada 10 karyawan. Memang selama ini yang kita fokusin hanya prompt-nya saja. Jadi sebagai tools untuk bagaimana tim digital marketing lebih kreatif, mempercepat gitu kan, mempermudah, lebih ke toolsnya. Jadi sebagai alat, sebagai untuk istilahnya mengembangkan bisnis kita lah, membantu bisnis kita, assist bisnis kita. Nah ternyata memang kalau dari sisi mata sebagai owner, ya ini kita nggak dapat sebelumnya ini gitu kan. Nah kita baru dan baru dapat ilmunya di sini. Jadi yang pertama ini ternyata harus fundamentalnya dulu yang harus kita sebagai owner ya. Sebagai owner harus mengetahui gitu. Jangan sampai yang tadi seperti Mas Aji sama Mas Rio bilang gitu ya. Jadi salah kaprah ujungnya. Jadi kita yang dikuasain sama AI, bukan kita yang mengendalikan AI. Saya merasakan sebelumnya ya, saya banyak waktu habis buat ngulik AI gitu kan. Padahal ternyata itu nggak penting gitu kan. Ada beberapa hal yang memang itu tugasnya dari owner, beberapa hal lagi ya itu delegasikan aja ke tim. Ya di sini dikupas tuntas mengenai fundamental bagaimana kita menyikapi AI ini gitu, dan itu luar biasa, banyak sekali ilmunya yang pelajari di sini. Oke. Mas Eka sudah pakai nih ya. Mungkin bisa jadi Mas Eka juga udah mempelajari juga ya. Apa mungkin perbedaannya ketika belajar di sana dan sekarang belajar 2 hari ini gitu ya. Nah, kira-kira nih yang paling berkesan nih, pelajaran apa yang didapat sih? Materi yang paling berkesan nih selama 2 hari ini terkait AI for business ya, owner ya. Kalau di luaran kan mesti ada lah ya. Tetapi apa yang paling berkesan yang membedakan gitu ya? Ya kita tersadarkan ya. Jadi selama ini ketika kita nyemplung ya di AI ini, ya kita ternyata jadi orang biasa-biasa lagi gitu loh. Kenapa? Karena kemarin deh saya pas lewat ada salah satu developer besar ya di Indonesia, lihat spanduk-spanduknya itu AI semua mirip, dan saya ngelihat itu kayak nggak menarik, karena hampir semua sama gitu loh. Generik ya? Generik, itulah yang menurut saya kita tersadarkan gitu loh. Ternyata dengan AI ini malah kita menjadi generik. Yang tadinya kita punya istilahnya perbedaan ya dengan yang lain, kita punya diferensiasinya beda, malah nanti jadi biasa-biasa lagi. Nah itu kan bahaya buat bisnis kita gitu kan. Nah itu salah satu yang menurut saya bagus ya materi di sini. Dan memang ini harus kita notice banget gitu. Salah satu poin tadi ya pelajaran yang dipelajari itu adalah AI itu mengeneral semuanya ya, dari A sampai Z. Bahkan bisa jadi bisnis kita dengan kompetitor kita ada kesamaannya. Dari segi lainnya mungkin Mas Rio, ada lagi ya yang dipelajari selain hal yang general seperti itu? Kalau terkait yang dipelajari, memang karena ini adalah dunia yang baru bagi saya. Ternyata untuk menjadi relevan itu kita harus mengikuti apa yang terjadi terhadap perkembangan zaman ini. Nah, akhirnya perkembangan zaman itu tidak akan bisa mengikuti kita. Berarti kita lah yang harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain, dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya pertambahan teknologi, dengan canggihnya teknologi, baru kita harus mengupdate terhadap kapasitas terhadap bisnis kita juga bisnis kita, dan apa yang harus kita lakukan terhadap bisnis kita ke depan. Yang pasti kita dengan belajar AI ini lebih peka lagi terhadap intent to detail. Kenapa? Ternyata AI ini adalah merupakan hanya sebagai tool saja, bukan sebagai library atau enggak sebagai perpustakaan yang notabene semua di situ. Mereka tidak akan bisa kita operate kalau kita tidak paham cara menggunakan tools itu sendiri. Nah, ternyata saat kita paham, saat kita mengerti bahwa namanya tools ini digunakan untuk tadi itu tetap relevan terhadap bisnis kita, akhirnya kita mau nggak mau harus belajar. Dan
tahu terhadap konteks yang akan kita buat. Karena konteks inilah yang akan menjadi tujuan utama. Karena AI ini kan hanya sebagai perantara kita, sebagai bridge kita untuk mendapatkan suatu konteks yang sudah kita inginkan, Iya. yang sudah kita tentukan bahwa kita tahu hasilnya itu adalah seperti ini. Inilah yang dijadikan, ya kan, alat atau tools untuk menjadi sesuatu yang relevan terhadap bisnis kita. Akhirnya dengan AI ini benar-benar kita jadinya bukan mempermudah ya, tapi bisa mengefisiensikan waktu kita sebagai business owner, bisa lebih fokus terhadap Yang lebih penting dan lebih besar. Bukan seperti kayak Mas Eka bilang mengulik-ngulik, mau apalagi lebih keinginannya lebih besar terhadap IR, karena memang sifatnya IR ternyata membuat kita lebih kecanduan terhadap tools ini sendiri, seperti itu. Generik, bikin kecanduan juga gitu lah. Dari segi ini ya. Kalau Mas Aziz seperti apa Mas Aziz? Ada hal yang paling menarik ya bagi saya tadi, bahwa tujuan 2 hari pembelajaran ini disampaikan bahwa ini bagian dari misi penyelamatan. Nah itu paling menarik banget. Kita siapa yang diselamatkan? bisnis kita yang sudah kita bangun dari nol tadi, dan selama 2 hari ini dengan perkembangan AI kita terselamatkan gitu. Karena apa? Dalam membangun sebuah bisnis itu kan kita nggak mau yang generik, pasti yang unik nih ya, yang memang berbeda dengan yang lain, berbeda dengan kompetitor lain. Seperti disampaikan tadi Mas Eka, bahwa dengan kita tidak paham cara menggunakan AI, artinya jadinya bisnis kita mungkin akan jadi sama dengan komputer-komputer yang lain. Itu padahal sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan AI itu, kita bisa mengendalikannya. Kita bisa mendapatkan hasil-hasil apa yang kita inginkan. Jawaban-jawaban yang diberikan adalah jawaban-jawaban yang memang kita mau, bukan yang AI mau. Nah itu yang memang ternyata 2 hari ini sangat berkesan di saya. Dan AI ini memang sudah kami pakai dalam bidang bisnis kami, dan memang ternyata selama ini kami menggunakannya kurang bijak. Tapi dengan 2 hari pembelajaran ini, alhamdulillah, saya lebih paham bagaimana caranya kita mengendalikan AI agar hasil yang didapatkan itu memang bukan berasal dari hasil yang maunya AI, tapi maunya kita sebagai bisnis owner. Gitu. Berarti ini juga ya, selama 2 hari manfaatnya lumayan banyak. Banyak banget. Salah satu apa kira-kira Mas Eka nih? Nanti kan yang jelas 2 hari ini kan nggak hanya sekedar belajarnya, implementasi di perusahaan tuh. Manfaat apa kira-kira yang akan diimplementasikan Mas Eka? Yang jelas nanti setelah pelatihan hari ini ya kita akan mengumpulkan tim kita ya, tim inti. Kita briefing ulang. Jadi informasi yang kita dapat ini kita harus sampaikan juga. Lagi nih ya. Jangan sampai tim kita kan salah kaprah juga gitu dalam memakai tools AI ini. Ya mungkin ya kita hapus juga nih konten-konten gitu ya, terutama dari tim kreatif itu kan. Ada saya lihat beberapa konten itu ya full pakai AI gitu kan, ya itu udah membahayakan lah buat perusahaan karena udah tidak generik ya. Keunikan yang tadi itu yang akan kita tonjolkan dengan bantuan AI, bukan jadi generik tapi menjadi lebih unik. Itu tujuannya. Ini tantangan besar nih juga nih di dunia yang Pak Rio ini emang orang lapangan ya. Jadi hari ini 2 hari pakai belajar AI, coba bayangkan. Orang lapangan belajar AI ya kan. Kira-kira nanti seperti apa nih Mas Rio nih? Saya nggak bisa gambarkan gimana pemanfaatan AI ini nanti di kondisi tersebut. Iya, benar. Sebenarnya nggak nyambung ya antara kita sebagai owner, atau bisa dibilang kita lebih kebicaranya strategis, dengan mengulik-ngulik bahasa AI ini atau enggak tools AI ini. Nggak nyambung sama sekali. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita tahu sebagai business owner. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam perusahaan kita, itu adalah fakta adalah segalanya. Dalam artian gini, hasil itu sebuah karya
ya kan, sebuah desain atau yang akan kita generate, kita tampilkan keluar, itu kan harus sebenarnya melalui filternya kita. Iya, betul. Sebagai business owner, Iya. apa jadinya saat Tim yang kita. tim kita percayakan, seperti yang sebelumnya kita mendapatkan 2 hari ini, tahu-tahu kita sudah mendapat, loh ternyata kita sama aja dengan yang lain. Iya. Karena tidak ada maklumat atau tidak ada informasi terkait materi atau enggak pembelajaran AI ini. Iya, betul. Itu yang lebih kita bisa Bahaya sebenarnya, lebih Mas, ya? bersambung. Iya, Bahaya. sangat bahaya sekali. Karena apa? Kita ini business owner dan ini pastinya menyangkut nama baik, kredibilitas adalah perusahaan kita. Iya, betul. Dan ini menjadi kontrase unik terhadap perusahaan kita dengan Iya. kompetitor atau bahkan benchmark yang lain. Kan seperti itu. Iya, iya. Jadi kita tidak akan ada bedanya kalau kita tidak belajar atau tidak mengetahui apa sih tools kita ini sebenarnya. Iya, iya. Kita motong pohon yang gede menggunakan cuma hanya menggunakan pisau dapur. Sudah dapur. Bisa terpotong tapi butuh waktu lama dan tidak iya. efisien juga seperti itu. Harusnya dengan menggunakan gergaji atau enggak yang elektrikal, Iya, yang senso iya, atau salah apapun itu. satunya itu ya. Jadi benar-benar tepat sasaran terhadap AI ini. Kembali lagi bahwa kita adalah business owner. Jadi kita yang memfilter, kita yang bertanggung jawab terhadap hasil yang dibuat sama tim. Apa jadinya kalau kita sebagai business owner tidak ada masalah, akhirnya loss aja dan tahu-tahu kita sama seperti yang lain. Iya, iya. Itu Samir. Saya tahu sih Mas Aziz juga sama ya. Dia di dunia digital juga ya, sama. Iya. Tantangan benar ya. Tantangan Saat semuanya itu sama juga Mas Eka juga ya. Nah, kira-kira pemanfaatan AI nanti ini. Setelah pulang dari sini 2 hari nih. Ini kan banyak sekali nih oleh-olehnya nanti. Iya, betul. Apa kira-kira yang mau eksekusi nih, kira-kira manfaat yang akan didapatkan ya? Jadi manfaat yang didapatkan dari 2 hari ini, alhamdulillah ya cukup banyak. Kita sebagai business owner, artinya kita tahu batasan-batasan yang memang harus kita pagari ya, agar tim ini nggak salah, nggak lompat pagar gitu ya. Jadi kita bisa alignment tim setelah pulang dari sini selama 2 hari ini, kita sampaikan bahwa batasan-batasan dan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh tim. Iya, iya. Itu ada hal-hal yang memang harus kita batasi agar hasil apapun yang ada di media dari hasil AI ini mungkin agar tidak sama dengan kompetitor lain. Jadi sangat banyak sih sebenarnya manfaatnya. Bentuknya itu ya tadi ya. Misi paling penyelamatan itu ya Mas misi ya. penyelamatan itu yang segera ya dilakukan ya. Nah sekarang nih jujur-jujuran aja nih. Iya. Ini kan business owner semuanya nih. Iya. Saya yakin sih mungkin ada beberapa teman-teman di luaran sana banyak sekali event-event AI dan yang lain ya. Nah, kalau dibandingkan nih manfaat sama biaya yang dikeluarkan nih, Mas Aziz. manfaat dan biaya yang dikeluarkan ya. Mana nih? Sebenarnya kalau dari biaya yang dikeluarkan selama ini, selama pembelajaran di Syariah World, sebenarnya sangat berbanding lurus dengan hasilnya. Gitu. Jadi kita kalau berpikir bahwa apa yang kita keluarkan ini adalah bagian dari biaya, ini jadi suatu hal yang nggak selaras dengan pertumbuhan perusahaan ya. Tapi saya menganggap ini bagian dari investasi yang memang ini bisa menjadikan perusahaan kita menjadi grow up lagi gitu. Jadi saya nggak ada masalah biaya dengan harga yang sudah ditetapkan, dan bahkan ini ilmu ini sangat luar biasa sebenarnya. Artinya biaya itu menurut saya sih nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Kalau Mas Rio gimana Mas Rio? Oke. 2 hari loh Mas Rio. Ya. Kita gimana nih biaya versus nih? Apa yang didapatkan selama 2 hari Mas Rio? Kalau terkait sama biaya mungkin saya berpikir ulang, Pak. Gimana maksud? Berpikir ulang gimana? Kenapa? Karena dengan apa yang saya dapat, kita tahu bahwa AI ini adalah suatu media atau suatu tool yang tidak ada batasannya. Oke? Jadi semua orang bisa menjangkau. Bahkan kemana-mana ini posisinya. Nah, sedangkan kita sebagai business owner, kita juga mau usaha kita ini tidak ada batasnya.
terus dengan kita apa yang kita keluarkan, terus dengan apa yang kita dapat, itu nggak ada artinya sesuatu yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapat dan hasil yang kita akan tuju yang tanpa batas tadi itu. Kita pasti semua sini setuju kan? Setuju. Bahwa usaha kita ini tidak ada batasannya, tidak ada sekatannya. Sampai seberapa tingginya, setinggi-tingginya, sementok-mentoknya gitu, tidak ada pentok-pentokannya. Beyond limit. Iya. Jadi apa yang kita keluarkan saat ini adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Bagi saya terhadap perkembangan bisnis kita ke depannya. Bahkan kita terhindar dari suatu malah bahaya yang siap menerkam perusahaan kita yang kayak Bang Haji sudah hampir 10 tahun. Mungkin Mas Eka udah lebih juga daripada 10 tahun. Kan seperti itu, bahwa kita semua lebih daripada 5 tahun. Kan kayak gitu posisinya. Alangkah itu sia-sia, alangkah itu ruginya bisnis yang kita bangun dari bawah, bahkan dari berdarah-darah ya istilahnya, itu runtuh dengan, mohon maaf, terkait HTM yang kita keluarkan saat ini. Iya. Jadi nggak sebanding lah ya. Nggak sebanding, makanya saya bilang tak terbatas dapatnya ya, seperti kita inginkan. AI ini sama, tidak terbatas. Jadi rugi kalau bilang kita memang ini, saya bilang jadi kebalik. Rugi nggak ikut, rugi kita kalau tidak menginvestasikan rezeki kita untuk talabul ilmi. Iya. Gimana Mas Eka? Ya, yang kita udah master ini juga. Jujur gimana nih? Hitung-hitungan ya. Kita kan ada beberapa juga training buat tim ya AI di luaran sana ya. Memang di sini paling mahal ya. Secara nominal paling mahal. Tapi value yang kita dapat lebih mahal lagi. Jadi menurut saya ya nggak ada artinya juga dengan biaya yang mahal ini. Karena di sana itu nggak ada materi yang sama seperti yang diajarkan di sini. Gitu. Di sana kita hanya belajar tools ya, hanya belajar prompt, hanya belajar teknis. Di sini belajar fundamental. Sedangkan sebagai business owner yang dibutuhkan ini fundamental bisnisnya seperti apa untuk kelangsungan bisnisnya ke depan. Gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat recommended lah, nggak ada isu. Terakhir nih, gimana perasaannya setelah 2 hari ikut, dan mungkin nih kepada para teman-teman business owner yang lain apa yang mau disampaikan nih perasaannya ini ya? Perasaan alhamdulillah ya. Jadi kita tersadarkan, menurut saya selama ini ya kita banyak bukan tersesat ya. Jadi salah informasi. Dan itu membahayakan untuk kelangsungan bisnis kita semua gitu. Dengan adanya informasi baru ya, semoga kita menjadi istilahnya perusahaannya menjadi ke jalan yang benar lagi, ke jalan yang lurus. Jangan sampai salah kaprah lagi seperti tadi Mas Ajis bilang kan, keberlangsungan perusahaan ini bisa hancur loh kalau kita salah di awal fundamentalnya. Apalagi gitu kan. telat 2 hari nih ya. Iya kan? Iya. Apalagi kalau kita tunda-tunda ya. Apalagi kan namanya bisnis kita ini digital ya. Jadi setiap hari kan namanya tim kreatif, tim digital marketing selalu upload konten gitu kan, iklan. Kalau terus-terusan dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, itu kita menjadi generik dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi ya perasaan kita luar biasa sih. Terima kasih banyak. Sangat senang sekali lah dengan materi ini. Gitu. Ya, mungkin masih ada yang mau disampaikan nih kepada business owner di luaran sana nih. Perasaan yang didapat ini kan bisa diungkapkan lah kepada para business owner di luaran sana seperti apa nih? Siap. Terkait semua perasaan pastinya bersyukur ya. Karena yang pastinya saat kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Itu sudah pasti. Nah, perasaan yang lebih penting adalah seperti ini. Kita mungkin suka mengulik-ngulik AI atau enggak seperti kata Bang Eka tadi, banyak sekali pembelajaran di luar sana terkait AI. Bahkan mungkin lihat aja tadi dari 2 hari ini jenis AI ini cukup banyak, ya kan? Mungkin kita belum katam di sini, sudah ada yang itu lagi, dan gimana kalau kita itu posisinya tidak update. Nah, saya ada satu sesuatu hal yang saya dapat bahwa kita namanya sebagai pengendali, namanya sebagai orang yang menggrab suatu benda atau tools itu, kita harus bisa memahami dulu terkait apa yang kita pegang atau benda itu sendiri. Dan yang pastinya dengan pembelajaran di sini ternyata saya menambah kosakata. Karena tidak akan mungkin menjadi konteks yang kita inginkan
saat kosakata kita aja itu masih umum. Iya. Akhirnya ini akan sama seperti yang biasa-biasa di luar sana. Sedangkan kita mau sesuatu yang uniquely Uniquely. dan hasilnya berbeda sama yang lain. Mungkin kita yang pertamanya yang bisa menggunakan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pembeda dan menjadi suatu perasaan saya. Ternyata saya mendapatkan, oh ternyata kalau kita menggunakan ini, walaupun saya masih baru ya, ternyata kuncinya ya kita harus lebih banyak wawasan terhadap kosakata atau enggak yang akan kita prompt ya kan di dalam suatu tools ini. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita tidak ada wawasan, bahkan tadi tanpa batasan terkait AI ini, kita akan ketinggalan zaman dan siap-siap bisnis yang akan kita bentuk selama ini dengan semangatnya akan runtuh dengan zaman itu sendiri. Itu yang perasaan yang saya inginkan. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang di luar sana saat ini memang dianya jago ahli AI, kalau tidak bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, berarti dia bukan ahli AI. Berarti dia ahli duplikat AI seperti itu. Jadi wajib belajar di sini dan masya Allah ternyata gurunda kita memberikan sesuatu yang berbeda terhadap sudut pandang umum yang di luar sana. Mungkin itu aja. Silakan Mas Aziz. Ada yang mau disampaikan kepada para business owner di luar sana nih? Saya menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang belum mengikuti kegiatan ini ya, yang mungkin sudah menjalankan bisnisnya puluhan tahun gitu ya. Jangan sampai gara-gara AI kita tidak bisa memberi tidak bisa bijak dalam menggunakan AI. Bisnis yang sudah 10 tahun dibangun atau 20 tahun yang dibangun akhirnya tergerus dengan AI ini. Jadi ayo teman-teman yang di luar sana, kita belajar di Syariah Award untuk bagaimana caranya kita bisa mengendalikan AI. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya, Mas Rio, Mas Aziz, Mas Eka ya. Masya Allah ya, siang hari ini diskusinya luar biasa ya. Karena memang benar ya, proses 2 hari belajar AI di Syariah Award ini membuka wawasan baru di mana sangat berbeda sekali dengan pelatihan-pelatihan AI di luar sana. Apalagi ini memang khusus ya bagi business owner, yang dimana jangan sampai nih business owner itu kehilangan fokus untuk mengembangkan bisnisnya, malah mereka terjebak dalam rutinitas yang seakan-akan merasa dia yang paling jago gitu ya. Tapi bagi business owner yang merasa jago AI di sana ya, kami tantang ya untuk bisa ikut di event ini. Kita ikut di sini dan silakan bandingkan dengan apa yang didapatkan plusnya di acara di AI for Business Owner. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.